Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau ingin selalu membentuk kami menjadi pribadi yang serupa dan semirip dengan Engkau. Seperti Engkau juga membentuk Bunda Maria yang semakin serupa dengan putranya Yesus. Kami juga Kau bimbing, Kau tuntun untuk menyerupai Yesus seperti yang diminta juga oleh Paulus. Mengubah diri kita menjadi seperti Yesus. Tuhan berkatilah usaha kami, kesediaan kami, kerelaan kami itu dibentuk oleh-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 30 Agustus kita diajak untuk, pada hari Minggu diajak untuk apa yang dikatakan oleh Paulus, yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menjadi oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Saudara, perjalanan hidup kita sebagai murid Yesus adalah perjalanan untuk mempersembahkan hidup kita. Sekali lagi, untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, untuk mengubah mindset kita, cara pikir, cara pandang, cara hidup kita. Sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Dan itulah sebetulnya pertobatan. Dan itulah sebetulnya change yang paling dibutuhkan oleh kita masing-masing. Kebersediaan untuk dibentuk, diubah total. Dengan mengubah, dengan mempersembahkan raga kita, tubuh kita, pikiran kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan juga untuk mengubah cara pikir, cara pandang, mindset kita. Ya. Sehingga kita menjadi serupa, tahu membedakan mana yang baik, tahu apa yang menjadi kehendak Allah, tahu apa yang berkenan pada Allah, dan apa yang sempurna. Dan itulah yang juga diminta oleh Yesus ketika Yesus mengatakan kepada para murid bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, bahwa dia akan menderita, akan diperlakukan tidak adil dengan kejam oleh para pemimpin agama. Bahkan disalibkan, dibunuh, tapi dia akan bangkit. Yesus memprediksikan, menubuatkan dirinya mendapat perlakuan yang sebegitu kejam oleh orang-orangnya sendiri. Dan apa yang menjadi reaksi Petrus? Tidak boleh demikian terjadi pada dirimu, kata Petrus kepada Yesus. Dan kata-kata Yesus sangat keras. Enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Saudara, penderitaan bukanlah sekedar penderitaan. Masalah bukanlah sekedar masalah. Kesulitan bukanlah sekedar kesulitan. Penderitaan, salib, dan masalah hanyalah sarana bagi kita dan sarana bagi Tuhan dan instrumen bagi Tuhan supaya kita menjadi seperti Yesus. Supaya kita bertobat. Supaya kita mengubah change of mind, change of mindset, change of perilaku. Pertobatan itu harus ada perubahan terutama dalam cara pikir, cara pandang kita. Cara pandang apa yang mau dikatakan Yesus dalam bacaan Injil? Yaitu bahwa kita menolak derita. Bahwa kita menolak penderitaan, bahwa kita menolak kesulitan, bahwa kita menolak sesuatu yang sulit
sulit bagi kita untuk menerima penderitaan. Karena kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang nyaman, yang enak, yang menyenangkan. Comfortable semua di zaman ini. Teknologi selalu adalah usaha untuk membuat orang menjadi lebih nyaman, lebih enak. Lepas dari penderitaan, dan itulah sesuatu yang baik di zaman ini. Orang menjadi lebih efektif. Orang lebih bisa berkomunikasi dengan HP, dengan gampang setiap saat. Juga dengan ber-WA, dengan medsos, yang begitu perkembangan zaman. Ya, yang membawa orang supaya menjadi lebih dekat. Tetapi juga justru seringkali HP itu membuat orang menjadi lebih jauh. Yang dekat menjadi lebih jauh. Jadi pedang bermata dua dengan perkembangan kemajuan teknologi yang super canggih ini. Saudara, ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa di zaman modern ini yang terjadi adalah, yang sulit terjadi pada kita adalah kesulitan menerima penderitaan dan salib itu sebagai sarana, sebagai tujuan untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita tidak bisa mengerti kenapa saya harus menderita. Kita tidak bisa mengerti kenapa harus ada kesulitan, ada masalah, ada sesuatu yang, ada badai, ada ilalang dalam diri kita, ada duri, ada batu. Dan itulah yang terjadi karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi saudaraku terkasih, ketika Yesus mau menderita, rela, ikhlas, bahkan menyongsong penderitaannya sendiri. Itu berarti bahwa dia siap menanggung penderitaan sebagai sarana dia untuk mengalami kebangkitan. Saudara, sekali lagi saya hanya mengajak Anda, kita hanya mengajak Anda semua dan kita semua untuk siap menyongsong penderitaan. Untuk siap menyongsong kesulitan, apapun juga yang kita alami. Jangan mencari, tetapi apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima saat ini, seperti COVID-19 ini. Ya. Bukan hanya bahwa ada bahaya yang tak terduga dengan orang yang mendapat virus, meskipun itu benar, yang justru sangat membuat kita gelisah karena itu. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kita begitu lama harus kita mengurung diri di rumah, kebebasan kita seperti direnggut. Ya. Kita tidak tahu bagaimana harus menggunakan waktu di keluarga kita, di tempat di mana kita berada. Kita tidak bisa mengisinya. Dan itulah derita karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Masih banyak lagi masalah-masalah, entah ekonomi, entah relasional, ya, entah komunikasi yang gagal antara suami dan istri, orang tua dan anak. Ya. Semua itu adalah suatu derita yang harus kita tanggung, yang harus kita alami, kita rasakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyongsong penderitaan, berani menghadapi penderitaan. Ketika orang takut menghadapi penderitaan, Yesus mengatakan, "Nyalah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi tidak dipikirkan oleh Allah." Maka pertobatan itu adalah mengubah mindset dari cara pikir kita yang ingin mencari kesenangan dengan cara pikir kita untuk menanggung penderitaan. Apapun juga yang kita rasakan dan kita alami sekarang ini, saat ini, detik ini. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua dengan rela dan ikhlas apapun yang sedang saya alami. Karena derita itu merupakan anugerah yang terindah. Supaya kita akhirnya apa? Pertobatan terjadi, pengubahan cara pikir, ego kita menyangkal diri kita. Ya, kita mematikan dalam tanda petik ego-ego kita, supaya kita nanti akan masuk mendapatkan Yesus sendiri, mendapatkan Bunda Maria sendiri, dan kita mendapatkan dalam tanda petik juga semua Roh Kudus. Bukan kita yang menguasai Tuhan, bukan kita yang menguasai Yesus, bukan kita yang menguasai Allah, tapi kita dikuasai oleh Allah. Dan itu anugerah yang terindah, yang tak boleh
yang harus didapatkan dalam penderitaan dan salib. Dan untuk itu maka kita harus mati terhadap diri sendiri. Kalau tidak, kita bukan mati terhadap diri sendiri, kita akan mati dengan derita, dengan nestapa. Karena semakin kita menolak salib, semakin kita jauh dari Tuhan. Semoga hari Minggu ini yang sebetulnya merupakan hari bahagia dan gembira, kita harus menanggung salib. Dan saudara, bagaimana salah satu cara untuk menanggung salib? Anda lihat lukisan Yesus ini. Anda lihat hati Yesus yang terluka. Anda lihat tangan Yesus yang terluka karena paku. Kalau Anda mempunyai gambar, mempunyai lukisan, mempunyai foto hati kudus Yesus, tempatkan hati Anda di hati Yesus yang terluka itu. Persembahkan hidup Anda, hidup kita sendiri, dan hidup orang-orang lain yang di sekitar kita di hati Yesus yang terluka. Persembahkan hidup Anda, seperti dikatakan tadi, persembahkan tubuh Anda, raga Anda, pikiran Anda di hati Yesus. Dan Yesus akan mengubah. Karena kita bersedia dibimbing, dituntun oleh Dia. Satu aspek penting dalam formasi ini, formasi iman ini, kita bersedia untuk dibentuk oleh hati Yesus yang terluka karena dosa. Dan kita semua ada di dalam hati Yesus. Itulah salah satu cara menggunakan lukisan, gambar untuk perjumpaan kita dengan Yesus. Tempatkan hati pikiran Anda dalam hati Yesus yang terluka, atau di tangan Yesus yang terluka karena paku. Atau juga kalau kita mempunyai lukisan tentang Bunda Maria, Bunda Maria menggendong Yesus. Perhatikanlah, Bunda Maria tidak hanya menggendong Yesus kecil, tapi juga Bunda Maria menggendong Anda kecil di dalam hati Yesus. Semoga Tuhan Yesus, Bunda Maria mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita untuk berubah, untuk mengikuti Yesus. Obsequio Yesus Kristus, mengikuti Yesus Kristus. Itulah hidup kita sekarang sebagai orang Katolik, mengikuti Yesus, menyerupai Yesus, seperti juga Petrus yang dibentuk oleh Yesus. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga kita semua diberkati, dilindungi, dan bagi mereka yang mendengarkan, dikuatkan, diteguhkan dalam segala proses apapun dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.